5, 4, 3, 2, 1, close the door. Balik lagi bersama podcast dari Kobuset. Dan untuk podcast kali ini mungkin teman-teman semua menemukan beberapa perbedaan. Tentu saja yang jelas berbeda adalah dari cara podcast ini ditayangkan. Karena biasanya podcast ini menayangkan wawancara atau diskusi secara langsung, namun kali ini dilaksanakan secara online. Jadi ini perdana untuk teman-teman semua dan semoga dengan pergantian ini tidak mengurangi esensi atau materi atau manfaat dari podcast yang akan kita berikan. Langsung saja kali ini kita sedang bersama seorang penyanyi muda bertalenta yang sudah hampir dikenal semua masyarakat Indonesia. Silahkan Valeri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Kak Dedi. Halo semua, nama saya Valeria Bila. Apa kabarnya nih semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak fisik ya dengan orang lain. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dan bijak ya teman-teman. Senang banget nih bisa diundang sama Kak Dedi walaupun lewat virtual gini. Makasih ya Kak Dedi. Oke, Valeri. Sekarang Anda sudah menjadi seorang penyanyi yang bisa dikatakan ya bisa terkenal gitu kan lah ya. Terus sebenarnya apa sih motivasi Anda itu menjadi seorang penyanyi? Motivasi saya menjadi penyanyi, kenapa saya menjadi penyanyi? Itu karena sejak kecil itu saya udah diajarin nyanyi sama ibu saya. Saya udah diikutin kompetisi kemana-mana. Terus saya juga dari kecil udah diajarin mama gitu buat nyanyi. Udah dilatih sama mama dan makin lama-kelamaan saya suka lihat-lihat penyanyi, cari tahu sendiri, dan akhirnya bernyanyi ini menjadi passion saya gitu. Jadi saya tekunin dari kecil sampai saya SMP, saya suka ikut lomba. SMA saya ikut lomba juga di salah satu stasiun TV. Sampai akhirnya saya nggak berhenti berjuang di situ aja dan akhirnya jadilah saya seorang penyanyi karena itu menjadi impian terbesar saya. Saya berhasil rilis lagu sendiri dan syukurnya sampai sekarang sih, Kak, udah berjalan sampai sekarang dan sukses sih. Jadi sebenarnya memang ada dorongan dari keluarga gitu ya, jadi untuk Iya, bernyanyi. keluarga saya sangat memotivasi, apalagi mama saya menjadi support system saya yang pertama deh itu mama saya banget. Pasti saya didukung sama mama dan keluarga. Dan saya juga suka musik, jadi selalu saya tekunin seperti itu, Kak. Oke, terus untuk lebih jelasnya, Anda itu mulai bernyanyi sejak kapan ya, Valeri? Kalau mulai nyanyi pasti sejak kecil ya, Kak. Dari SD itu udah sering nyanyi-nyanyi doang, yang di kamar mandi, di rumah. Dan lama-lama mama saya ikutin kompetisi karena mama saya juga selalu bernyanyi dan melatih saya bernyanyi dari kecil. Terus pas SMP udah mulai ikut lomba-lomba yang di sekolahan, yang antar sekolah seperti itu. Terus pas SMA juga buat pertama kalinya saya ikut lomba yang benar-benar lumayan besar. Ini ajang kompetisi di salah satu stasiun TV. Tapi itu belum jadi rezeki saya sih. Tapi saya tetap bersyukur dan tetap berambisi karena memang nyanyi itu udah jadi passion saya. Apalagi sejak saya SMA itu udah jadi impian besar saya buat jadi seorang penyanyi itu. Jadi saya nggak berhenti saat saya gagal kompetisi besar itu. Dan akhirnya saya tuh rajin banget buat berkarya ya lewat media sosial saya. Saya lewat YouTube, lewat Instagram. Sampai akhirnya mungkin sejak kompetisi itu makin banyak orang yang tahu saya, makin banyak yang mengenal saya, dan teman-teman sekitar saya juga selalu mendukung, mensupport saya seperti itu. Jadi makin lama makin banyak yang tahu saya, viewer saya melonjak di YouTube, di Instagram, dan akhirnya saya tuh berani buat berkarya sendiri, buat ciptain lagu sendiri, dan akhirnya saya berhasil rilis single yang pertama kali itu ciptaan saya sendiri ketika saya usia 18 tahun. Itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun lalu seperti itu. Kak Dedi. Kalau boleh tahu, itu singlenya genre apa ya, Valeri? Oh, buat single yang pertama kali saya rilis itu single saya genrenya blues gitu sih, Kak Dedi. Oh, jadi sebenarnya kamu itu ada genre khusus ya kalau misalkan mau nyanyi?
Enggak sih, sebenarnya saya nyanyi lagu apa aja, tapi buat lagu-lagu saya tuh, blues, pop, sama indie. Saya sebenarnya pengen coba jazz, tapi belum sih, Kak, seperti itu. Terus sekarang selain sibuk nyanyi on air sama off air, Anda disibukkan dengan kegiatan apa lagi, Valerie? Oke, Kak, kalau sekarang kan sebagai penyanyi sih, saya sama aja seperti orang-orang lain gitu. Karena sekarang masa pandemi, jadi saya juga di rumah aja mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tapi kita harus tetap produktif ya, teman-teman, walaupun di rumah aja. Jadi karena saya sebagai penyanyi sih, saya sibuknya sekarang di rumah itu lagi banyak nulis lagu, benar-benar saya lebih belajar musik lagi, saya cari tahu lagi tentang musik-musik baik dari dalam negeri dan luar negeri. Saya memperkaya ilmu tentang musik, tentang lagu-lagu, tentang genre-genre, dan dari situ, dari apa yang saya ambil, saya tuangin lagi buat saya tulis, buat saya jadikan sebuah karya, dan dari situ saya nulis lagu buat menciptakan karya baru nantinya. Dan selain itu, saya lagi sibuk konser online, karena saya nggak bisa terima tawaran yang on air ya. Saya cuma terima yang online aja karena ini lagi masa pandemi ya, jadi nggak baik buat ambil job yang on air seperti itu. Dan konser-konser online ini yang saya lagi saya jalani ini sepenuhnya itu keuntungannya bakal saya sumbangkan ke masyarakat-masyarakat UKM-UKM yang terdampak COVID-19 seperti itu, Kak. Dan selain itu juga ada juga sih yang sama teman-teman rekan kerja, nggak saya pribadi juga ada melakukan konser online-nya. Seperti itu, Kak Dedi. Oh, jadi tadi Anda mengatakan untuk penghasilan atau keuntungan dari konser tersebut akan disumbangkan kepada pihak-pihak yang Iya, membutuhkan kepada begitu, Valerie? masyarakat-masyarakat. Itu untuk kegiatannya atau misalkan bentuk organisasinya kamu individu, kamu sendiri turun ke jalan atau misalkan kamu punya kumpulan orang, teman-teman semua yang Nah, ikut bantu. ya kalau misalnya yang konser online, sebenarnya saya lebih ke pribadi. Itu dari saya sendiri, karena saya benar-benar hasilnya semuanya saya sumbangkan langsung. Ada juga yang barang rekan kerja saya, teman-teman saya. Itu tuh waktu itu sempat bikin konser bareng-bareng sih, nggak saya sendiri doang. Itu juga penghasilannya buat UKM-UKM. Dan kita juga pernah juga langsung turun ke jalan langsung buat bagi-bagi itu juga pernah. Jadi kalau yang barang rekan kerja ada, yang pribadi sendiri juga ada, Kak. Seperti itu. Oke. Anda ini memiliki jiwa sosial yang tinggi ya, Valerie? Ya, terima kasih, Kak. Baik, untuk selanjutnya kan sekarang Anda sudah terkenal, bisa dibilang terkenal. Terus tadi juga platform YouTube atau mungkin sosial media yang lain juga kan pasti banyak di-follow banyak orang tuh. Terus respon-respon dari mereka gimana nih yang Anda tangkap? Misalkan ada yang dukung atau gimana? Perbedaannya pasti ada kan dari sebelum Anda menjadi terkenal seperti saat ini. Iya, Kak. Sebenarnya ya, buat menjadi penyanyi atau posisi saya sebagai influencer sekarang ini nggak mudah sih, Kak, buat dijalanin. Nggak semulus itu. Jadi saya memperoleh ini dengan dukungan dari teman-teman, dari keluarga saya, dan motivasi dari diri saya sendiri. Dan jadi menurut saya, apapun yang saya peroleh, tanggapan apapun, itu udah jadi konsekuensi bagi saya, udah jadi risiko bagi saya, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, yang pastinya buat respon-respon yang positif, buat tanggapan-tanggapan yang positif, buat energi yang positif, pasti saya selalu bersyukur seperti itu. Saya senang banget buat teman-teman yang masih dukung saya, yang selalu support saya, buat penggemar saya sangat terima kasih gitu. Tanpa kalian saya nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa seperti sekarang ini, nggak semangat buat berkarya. Tapi buat orang-orang yang mungkin masih kurang suka saya, yang masih suka komen-komen negatif, beranggapan negatif tentang saya, ya saya juga bersyukur sih. Maksudnya mungkin komentar mereka juga kadang ada benarnya buat saya bisa koreksi diri saya sendiri,
kadang saya suka baca-bacain komentar yang mungkin beberapa ada komentar negatif seperti itu di sosial media saya, dan saya nggak hapus gitu buat jadi koreksi diri saya sendiri, walaupun kadang ada juga yang keterlaluan, kelewatan batas, menyakiti hati, tapi saya nggak dimasukin ke hati sih Kak. Jadi kayak, oh ya udah biarin aja, mungkin bagi dia seperti itu. Jadi kalau buat respon-respon yang terlalu negatif, saya lebih pilih buat nggak dipikirin, nggak dimasukin ke hati. Yang penting saya fokus bekerja buat diri saya sendiri dan buat orang-orang yang selalu setia mendukung saya, seperti itu Kak. Iya benar sekali Valerie. Soalnya memang untuk haters itu sebenarnya itu fans kamu juga Valerie, karena tanpa mereka kamu mungkin juga nggak Iya, bisa. kalau misalnya mereka Iya kan? memang tidak suka saya, kenapa ngurusin saya? Kenapa masih kepo Iya, begitu kan? iya. Mereka masih Jadi, memperhatikan kehidupan Anda gitu. iya, Dengan begitu juga dengan apa yang mereka lakukan, itu bisa membuat kamu menjadi sosok seorang yang lebih baik, bisa iya benar Kak. memperbaiki diri. Iya, Jadi lebih baik kayak tidak usah terlalu dipikirkan aja, fokus ke diri benar. kamu, fokus ke impian kamu aja. Iya, benar sekali Valerie. Oke, jadi sekarang Valerie kan sibuk dengan konser online-nya, terus emang konsernya ada di mana-mana, terus pasti adalah orang-orang atau yang misalkan yang biasanya sering ketemu sama Valerie jadi jarang juga. Nah, sekarang Iya. saya ada surprise buat Ewil, orang yang spesial. Mungkin tanpa dia, Ewil gak ada di posisi seperti ini. Mungkin tanpa dia, Ewil gak bakal diundang ke acara podcast ini. Jadi untuk itu saya akan undang untuk masuk ke podcast saya. Silahkan. Gue ya serius Kak. Mama, ada mama. Ya ini siapa? Seneng Mama. banget Kak Dedi, makasih ya Kak. Kangen udah berapa lama gak ketemu Mama? Udah berapa bulan ya? Udah berbulan-bulan sih. Oh gitu. Iya Kak. Jadi mamahnya Valerie, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda sekarang ini melihat anak putri Anda yang sekarang menjadi terkenal, dikenal banyak orang, disukai banyak orang. Perasaan Anda bagaimana, Mama Naomi? Ya, pasti saya sebagai orang tua, saya sangat senang melihat anak saya Valerie. Saya juga sangat bahagia melihat pencapaian yang sudah dia dapatkan hingga saat ini. Untuk mamanya Valerie, bagaimana harapan atau pesan untuk kedepannya supaya Valerie menjadi lebih baik? Barangkali ada mamanya Valerie, silakan. Harapan saya buat Valerie, semoga Valerie tetap rendah hati, jangan lupa bersyukur, dan tetap taat kepada orang tua. Udah itu aja sih. Sekarang untuk Valerie nih, ada pesan untuk orang tua atau untuk penonton-penonton semua yang menyaksikan podcast ini? Oke, terima kasih Mama, terima kasih juga Kak Dedi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat semuanya yang udah dukung saya sampai saat ini. Saya sangat bersyukur. Yang terutama buat orang tua saya, buat mama saya. Makasih udah dukung saya. Doain saya selalu ya Mama. Semoga selalu sukses karirnya. Doa yang terbaik buat orang tua saya terutama. Terus buat teman-teman semua, pesan saya sih tetap semangat yang lagi mengejar impian, mengejar cita-citanya. Jangan mudah pesimis, tetap optimis teman-teman semua. Apapun rintangannya, tetap berdoa dan berusaha ya. Apapun mimpi kalian, selalu berikan yang terbaik dan jalani aja. Jangan lupa buat berdoa ya teman-teman, karena tanpa berdoa dan berusaha, mimpi-mimpi kita itu gak ada artinya teman-teman. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak buat yang udah dukung sampai sekarang. Doain selalu ya karirnya sukses. Makasih Kak Dedi. Oke, cukup saja sampai di situ. Semoga podcast ini bermanfaat untuk penonton semua, smart people seluruh Indonesia atau
di belahan bumi yang lain. Dan terima kasih juga kepada Valeri Hewila yang telah bersedia diundang, dan juga kepada Mama Valeri yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Untuk itu, saya akhiri podcast ini. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.